Bu, Bu, dari tadi dipanggil kok gak jawab sih? Apalagi sih ya? Kamu kenapa? Ih, ya udahlah besok kita ke bidan aja yuk. Kamu terakhir kali kapan check upnya? Nggak tahu, lupa. Ya udah, berarti besok aja kita konsultasi. Soalnya besok Mas libur nih, mumpung kita bisa lah. Besok. Iya, kamu besok bisa gak? Kuat gak kamu kesananya? Bisa. Bisa. Ya udah berarti besok aja ya. Udah jangan cemberut mulu dong, senyum. Ibu Nesa, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Oke, sebentar saya lihat dulu bukunya ya. Oh, ini Bu Nesa ya yang kemarin datang 2 minggu yang lalu. Ibu, kalau saya lihat dari hasil USG-nya, ini sudah positif hamil ya, Bu. Untuk sekarang, bagaimana Ibu ada keluhan atau tidak? Apa yang dirasakan sekarang? Iya Ibu, saya ada keluhan. Jadi gini Bu. Ibu, kalau begitu sekarang kita periksa dulu ya. Boleh tasnya dititip ke Bapak aja. Sebelah sini ya, Bu. Tarik ini. Bapak mari ke sebelah sini. Pemeriksaan kan udah selesai ya. Ibu, kita duduk sebelah sini ya. Jadi begini Pak, Bu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan dan alhamdulillah hasilnya baik ya. Untuk saat ini kondisi kehamilan Ibu usianya sudah 6 minggu, betul Ibu? Jadi saat ini Ibu berada di awal usia kehamilan atau sering disebut dengan trimester 1. Jadi Bu, normalnya memang pada minggu-minggu awal kehamilan sampai 3 bulan kehamilan itu Ibu merasakan mual dan muntah terus. Nah, hal ini diduga karena salah satunya penyebab hormonal ini yaitu adanya hormon HCG dan hormon estrogen. Nah, kenapa? Karena dua hormon ini sangat dibutuhkan sekali untuk kehamilan ibu supaya tetap mempertahankan kehamilan. Kemudian faktor yang kedua, ini faktor psikologis dari ibu. Nah, kenapa? Karena di awal kehamilan ini ibu tuh beradaptasi. Jadi, ibu merasa akan ada tanggung jawab baru karena akan menjadi seorang ibu. Selain itu, karena merasa kebebasan yang sekarang ibu miliki akan terganggu. Nah, selain psikologis, ada juga bisa yang disebabkan dari faktor keturunan. Misalkan, katanya ya suka ada yang bilang, ibu saya sebelumnya hamil mual muntah, saya juga pasti mual muntah. Nah, kemudian selain dari genetik atau keturunan itu, karena faktor dari salah satu penyerta ada penyakit. Misalkan, penyakit itu dapat menyebabkan mual muntah terjadi, sehingga pada saat awal kehamilan itu salah satu pemicunya juga. Jadi kurang lebih untuk mual muntah itu penjelasannya seperti itu, Bu. Lumayan banyak juga berarti ya Bu penyebabnya. Iya Ibu, akhir-akhir ini saya tuh sering banget Bu mual muntah. Tapi semenjak saya mual muntah itu saya sulit gitu Bu untuk
mengonsumsi makanan atau beraktivitas kayak biasa di rumah. Nah itu tuh gimana ya Bu ya buat ngatasinnya? Oh iya Ibu, berarti sampai saat ini masih sering mengalami ya? Itu sangat mengganggu aktivitas Ibu? Iya Ibu. Ibu, jadi ada beberapa cara untuk mengurangi mual muntah. Yang pertama itu dari cara makan ya Bu. Jadi Ibu bisa mulai makan dengan porsi sedikit tapi sering. Misalkan setiap per 2 jam. Tetapi hindari makanan yang menurut Ibu misalkan ya itu berbau menyengat. Kalau misalkan berbau menyengat menurut saya dengan menurut Ibu kan bisa berbeda. Bagi Ibu misalkan nasi itu sudah berbau menyengat. Jadi ketika ibu menganggap nasi itu hal yang tidak ingin ibu konsumsi, bisa diganti dengan makanan yang lain. Kemudian, hindari juga makanan yang terlalu berbumbu yang pekat. Selain itu juga, hindari makanan yang digoreng sama yang mengandung santan. Nah, Bapak jadi nanti kalau misalkan pagi-pagi, Bapak bisa menyiapkan biskuit sama teh hangat. Setelah itu, Bapak lihat juga karena dari posisi bangun ibu itu harus pelan-pelan untuk mengurangi mual dan muntah. Nah, jadi itu tugas Bapak ya Pak. Jangan lupa setiap pagi siapkan teh hangat, biskuit, dan juga ingatkan Ibu untuk cara bangun yang betul. Baik Bu, nanti besok akan saya coba terapin. Ibu, Bapak, di sini saya akan mencontohkan menu untuk makan Ibu, tetapi nanti untuk sehari-harinya di rumah disesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Misalkan ya Pak, tadi kan pagi-pagi sudah dikasih teh sama biskuit. Nah, 2 jam kemudian Ibu bisa dikasih roti sama bubur kacang hijau. Tetapi bubur kacang hijaunya ini tidak boleh menggunakan santan karena mengandung lemak juga. Nah, untuk makan siangnya, Ibu yang pertama pasti karbohidratnya harus ada nasi, tapi tidak harus selalu nasi untuk pengganti karbohidrat ya Bu. Nah, kemudian bisa ada untuk proteinnya itu ada ikan pepes, ada tempe bacem, sayur, dan jangan lupa juga harus ada buah potong. Untuk nanti cemilan siangnya itu bisa dibuatkan puding buah. Nah, untuk Bapak, untuk sore hari jangan lupa ya Pak, nih bisa, ini sangat mudah sekali membuat di rumah, misalkan jahe hangat. Jahe ini bisa membantu untuk meredakan mual dan muntah juga. Ibu, Bapak merokok kan ya di rumah. Nah, perlu diketahui kalau Bapak mau merokok, itu jangan dekat-dekat dengan Ibu. Kalau bisa, di luar rumah saja ya Pak. Oke, nah yang pasti untuk Ibu sendiri juga tidak boleh merokok. Kemudian, Ibu tidak boleh mengkonsumsi minuman alkohol. Nah, selain itu, jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi karena tidak baik untuk di awal kehamilan. Nah, ini yang paling penting ya Pak, kalau misalkan Ibu ini butuh dukungan dari Bapak dan keluarga. Karena hamil ini tidak hanya Ibu saja, tapi harus ada kerjasama dari Bapak juga. Jadi jangan lupa Bapak harus selalu mendukung Ibu. Ya Pak? Siap Bu, apa sih Anda buat istri saya? Nah, bagaimana Ibu sampai di sini? Sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya sudah paham Bu Bidan, jadi saya gak perlu khawatir lagi ya Bu dengan gejala ini. Saya cukup melaksanakan saran-saran dari Bu Bidan saja untuk mengatasinya. Betul sekali Ibu, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan ya, di sini saya tekankan kembali, kalau misalkan Ibu merasa gejala yang Ibu rasakan sudah berlebihan, maka Ibu langsung datang kembali untuk periksa dan konsultasi. Begitu ya Bu, Pak? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bapak, jangan lupa ya disupport Ibunya.